Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Friendly Subristian yang selalu memberikan berita terkait ASN, baik itu PNS maupun P3K, dan selalu memberikan update berita terbaru yang ada di pemerintah negara kita. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait PP terbaru, yaitu PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Jangan lupa simak baik-baik karena saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang ada di dalam PP tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting terkait tentang PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Kita langsung masuk ke pasal 2. Di pasal 2 dijelaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada A. Aparatur negara, B. Pensiunan, C. Penerima pensiun, dan D. Penerima tunjangan. Jadi ini adalah beberapa unsur yang akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun 2025. Di pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A terdiri atas yang pertama PNS dan calon PNS, yang kedua adalah P3K, yang ketiga adalah prajurit TNI, yang keempat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kelima adalah pejabat negara. Jadi ini adalah beberapa pegawai yang akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun 2025. Kita langsung masuk ke pasal 3 yang poin ketiga. Aparatur negara termasuk yang pertama adalah wakil menteri, yang kedua adalah staf khusus di lingkungan menteri atau lembaga, yang poin C Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, poin D pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, poin E hakim ad hoc, poin F pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin G pimpinan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas Dewan Pengawas dan pejabat pengelola. Poin selanjutnya adalah pimpinan lembaga penyiaran publik yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Poin I pejabat yang hak keuangan atau hak administrasinya disetarakan atau setingkat dengan menteri dan wakil menteri, pimpinan pejabat tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin C adalah pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk teman-teman non-ASN yang bertugas di dinas maupun di rumah sakit ataupun puskesmas yang statusnya masih BLUD, maka teman-teman juga berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun 2025. Langsung masuk ke pasal 4. Di pasal 4 dijelaskan bahwa
Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B terdiri atas pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunan pejabat negara. Kita langsung masuk ke pasal 7. Di pasal 7 dijelaskan bahwa pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Pendanaan belanja pegawai bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk teman-teman yang non ASN dan teman-teman yang bekerja di sebagai tenaga PLUD itu untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13 minimal bekerja paling singkat 1 tahun secara terus-menerus sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerjanya. Kita langsung masuk ke pasal 9. Di pasal 9 dijelaskan bahwa yang pertama, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN bagi PNS, P3K, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas. Ini adalah item-item yang akan diberikan untuk THR, yaitu yang pertama adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Jadi ini bagi ASN pusat yang bersumber anggarannya dari APBN. Yang kedua adalah ASN yang anggarannya bersumber dari pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas yang pertama gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Yang poin E, tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk tukin atau TPP biasanya yang disebut di Pemda itu memperhatikan kemampuan kapasitas daerah masing-masing. Jadi untuk besarannya tergantung dari APBD daerah masing-masing. Kita lanjut di poin pasal 14. Di pasal 14 disampaikan bahwa yang pertama adalah tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi untuk THR paling cepat adalah 15 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Poin kedua, dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Februari tahun 2025. Jadi besarannya sesuai dengan gaji yang kita dapatkan pada bulan Februari tahun 2025. Kita masuk di pasal 15, gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025. Jadi untuk gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025.
ini sudah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret tahun 2025 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi para ASN baik itu PNS, P3K, Polri, dan juga TNI, pensiunan dan penerima pensiun. Semoga untuk THR semuanya bisa segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kita di hari raya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.